Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Umam Upi. Halo minasang, gimana kabarnya? O genki desu ka? Genki da ne? Baik-baik aja ya. Oke, sekarang kita masuk pelajaran kedua nih teman-teman. Di pelajaran kedua kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang masih berhubungan dengan pelajaran pertama ya, atau pelajaran 1. Sebelumnya, buat teman-teman yang ingin mengikuti pelajaran kita atau ingin mengikuti belajar bahasa Jepang bersama Umam Upi, silahkan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, langsung masuk aja ke pelajaran kedua ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita belajar yang namanya perkenalan diri, atau dalam bahasa Jepangnya itu jikosokai ya. Dalam bahasa Jepang, jikosokai itu berarti memperkenalkan diri teman-teman. Nah, biasanya nih ada 3 urutan nih yang biasanya digunain dalam jikosokai atau perkenalan diri. Yang pertama, biasanya kita memulai perkenalan diri itu dengan mengucapkan kata senang berkenalan dengan Anda, atau dalam bahasa Inggrisnya nice to meet you ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, senang berkenalan dengan Anda itu kita ucapkan di awal perkenalan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita di akhir perkenalan ya teman-teman. Atau juga kita bisa mengucapkan aisatsu kotoba ya, atau pelajaran yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam jikosokai itu kita masuk ke perkenalan diri ya. Masuk ke perkenalan diri bisa memperkenalkan nama, kebangsaan, pekerjaan, tempat tinggal, atau yang lainnya ya. Nah, yang kemudian yang ketiga itu kita tutup dengan kalimat-kalimat istilahnya yang supaya lebih sopan lagi gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang biasanya kalimat yang biasa digunakan untuk penutup dalam jikosokai itu seperti maknanya itu seperti mohon bimbingannya atau salam kenal ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis kondisi perkenalan itu ada 2 ya, sama kayak kita di Indonesia. Kita berkenalan kan ada 2 kondisi. Yang pertama kondisi formal atau di depan podium atau di depan kelas, atau juga ketika kita wawancara pekerjaan ya. Nah, wawancara dalam bahasa Jepang itu namanya mensetsu ya, mensetsu ya. Oke, kemudian yang kedua itu berkenalan ketika di jalan atau tidak terlalu formal ya teman-teman. Di jalan atau di suatu tempat lah, misalkan di depan kelas atau di depan pintu kelas maksud saya, atau di lorong-lorong gedung tempat kita kuliah gitu ya, di lorong-lorongnya, bukan di dalam ruangan kelas gitu teman-teman. Oke, next. Nah, untuk kondisi formal ya, biasanya ucapan atau kata atau kalimat yang biasa kita gunakan untuk pertama yang kita gunakan itu adalah kalimat atau kata hajimemashite ya. Coba teman-teman bisa nggak diucapin ya dalam hati atau diucapkan gitu aja nggak apa-apa. Hajimemashite, hajimemashite gitu ya, hajimemashite. Nah, hajimemashite ini itu artinya senang bertemu dengan Anda, perkenalkan kayak gitu ya. Jadi hajimemashite ini maknanya ada 2 ya.
bisa senang bertemu dengan Anda atau perkenalkan kayak gitu ya. Jadi hajimemashite gitu ya, hajimemashite gitu ya. Oke, yang kedua baru kita masuk ke perkenalan diri kita. Ya, yang pertama kali ya biasa kita kenalin adalah nama kita ya teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih contohnya dua nih kalimat untuk memperkenalkan nama kita. Yang pertama itu watashi wa nama kita des ya. Watashi wa nama kita des. Ya, itu artinya saya terus nama kita. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi yang kuning-kuning ini ya, yang saya warnakan kuning ini itu nanti diisi nama teman-teman semua ya. Atau bisa juga pakai kalimatnya seperti ini. Watashi no namae wa nama kita des. Nah, desu ini apa sih? Gitu kan. Desu ini apa sih Kak? Gitu misalkan. Nah, desu ini adalah kalimat akhiran dalam bahasa Jepang yang fungsinya itu membuat suatu kalimat itu menjadi terlihat lebih sopan gitu ya teman-teman ya. Jadi watashi no namae wa nama kita des ya, dibacanya des, tulisannya desu ya. Itu artinya nama saya adalah titik-titik atau nama saya adalah nama kita. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang ketiga, watashi wa alamat tinggal kita ni sundaimasu. Watashi wa alamat tinggal kita ni sundaimasu. Nah, itu artinya saya tinggal di titik-titik atau saya tinggal di alamat tinggal kita di mana. Oke, langsung kita masuk ke selanjutnya. Kemudian biasanya dalam kondisi formal ya, di depan podium atau di depan kelas kita kasih tahu juga nih umur kita ya. Watashi wa umur kita sai des. Watashi wa umur kita sai des ya. Sai itu tuh tahun ya. Desu itu tuh tadi kata atau supaya kalimatnya tuh jadi terlihat sopan ya teman-teman. Nah, itu artinya umur saya titik-titik berapa tahun gitu ya, umur kita. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya alamat tinggal kita nih. Wah, tadi udah ya alamat tinggal kita ya. Alamat tinggal kita tadi udah, berarti yang nomor 5 ini di skip aja. Saya salah tulis nih ya. Saya tulis lagi malahan. Oke, selanjutnya nomor 6 nih. Watashi wa kota lahir kita Shushin desu ya. Watashi wa kota lahir kita Shushin desu. Nah, ini artinya saya lahir di kota mana gitu ya. Saya lahir di kota, misalkan kota apa nih? Jakarta gitu ya. Saya lahir di Jakarta. Berarti watashi wa Jakarta Shushin desu gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian di akhir perkenalan kita tutup dengan kalimat dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tulisannya dozo ya. Biasanya kalau o sama u itu dibacanya jadi o tapi agak panjang dikit. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu artinya secara harfiah itu artinya mohon bimbingannya dan salam kenal ya. Ini ungkapan kalimat penutup yang paling sopan biasa digunakan dalam ajiko sokai atau perkenalan diri ya dalam bahasa Jepang. Ini kondisi formal. Kemudian untuk formal ya, kita bisa ucapkan untuk pertama kalinya itu adalah aitsatsu kotoba ya. Aitsatsu kotoba teman-teman bisa belajar semua di pelajaran pertama kita di video sebelumnya ya. Nah, tergantung kondisinya nih. Kalau misalkan dalam kondisi non formalnya itu pagi hari ya, kita ucapin ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kalau misalkan ketemunya kondisinya itu udah siang ya, kita bilangnya konnichiwa. Konnichiwa ya, atau selamat siang, atau juga bisa berarti halo kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ketemunya itu sore hari ya, sore hari gitu ya, kita bilangnya konbanwa. Atau sore menjelang malam ya, atau malam hari, kita bilangnya konbanwa, konbanwa, konbanwa kayak gitu ya.
Oke, kemudian setelah kita mengucapkan Aitsatsu kotoba dalam kondisi non formal, ketika kita jikosokai, kita ucapin nama ya, biasa ya, nama. Nah, ini kalimat untuk perkenalan namanya agak sedikit berbeda nih dengan ketika formal. Tapi nggak apa-apa, ini termasuk memperkenalkan nama kita dengan kalimat yang sopan juga. Ini termasuk yang sopan juga ya. Jadi nama kita to moshimasu. Nama kita to moshimasu. Artinya saya titik-titik atau saya nama kita ya. Paham ya teman-teman ya? Kemudian yang ketiga nih, negara kita ya, negara kita karakimashita. Negara kita karakimashita. Contoh nih ya, Indonesia karakimashita. Indonesia karakimashita. Artinya saya berasal dari Indonesia, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, watashi wa titik-titiknya itu alamat tinggal ya, ni sundaimasu. Sama ya kayak kalimat formal ya, watashi wa ni sundaimasu. Saya tinggal di, alamat kita tinggal tuh apa gitu ya teman-teman ya. Kemudian sama nih untuk kondisi formal dan non formal, sama-sama kita tutup dengan kalimat dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu artinya mohon bimbingannya dan salam kenal ya. Oke nih, saya kasih contoh perkenalan dalam kondisi formal ya. Hajimemashite. 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 Oke. Hajimemashite. Watashi wa Naruto desu. Hajimemashite. Watashi wa Naruto desu. Indonesia karakimashita. Indonesia karakimashita. Watashi wa Jurokusai desu. Watashi wa Jurokusai desu. Jadi 16 di sini itu dibacanya Juroku ya. Sai des itu artinya umur saya 16 tahun. Kemudian watashi wa akashiadai ni chomekita ni sundaimasu. Watashi wa akashiadai ni chomekita ni sundaimasu. Jadi akashiadai ni chomekita ini itu alamat tempat tinggalnya ya, alamat tempat tinggalnya, jalan apa kayak gitu ya. Nah ini akashiadai ni chomekita ni sundaimasu. Nah ni di sini beda. Kalau ni yang pertama itu setelah akashiadai itu angka ya atau nomor rumahnya ni ya, dibacanya ni ya karena dua itu kan ni ya. Kemudian ni yang sebelumnya sundaimasu itu ni yang artinya itu di ya, artinya di. Jadi watashi wa akashiadai ni chomekita ni sundaimasu. Nah itu artinya saya tinggal di akashiadai 2 chomekita ya. Kemudian yang keenam, watashi wa konoha sushin desu. Watashi wa konoha sushin desu. Saya lahir di Konoha gitu ya. Saya lahir di Konoha gitu ya. Konoha itu nama kota ya, atau nama desa juga nggak masalah. Watashi wa konoha sushin desu. Saya lahir di Konoha. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan kalimat dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang artinya tadi mohon bimbingannya dan salam kenal kayak gitu ya. Kemudian contoh perkenalan untuk yang non formal nih teman-teman. Untuk yang non formal kita ucapin Aitsatsu kotoba dulu. Nah ini saya kasih contoh untuk kondisinya itu selamat siang ya. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Artinya selamat siang. Naruto to moshimasu. Naruto to moshimasu. Saya Naruto. Indonesia karakimashita. Indonesia karakimashita. Saya datang dari Indonesia. Watashi wa akashiadai ni chomekita ni sundaimasu. Watashi wa akashiadai ni
Chomekita ni Sundaimasu. Saya tinggal di Akasiadai. Nomor 2 Chomekita ya. Kemudian yang terakhir, Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, yang artinya mohon bimbingannya dan salam kenal juga. Sama ya, untuk penutupnya sama dengan yang formal ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pelajaran kedua kita sudah selesai nih teman-teman nih. Buat teman-teman yang suka dengan pelajaran kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Nah, untuk pelajaran ini, pelajaran kedua ini, teman-teman silahkan komentar dengan cara memperkenalkan diri teman-teman ya. Jadi semuanya coba silahkan komentar di bawah video ini dengan cara memperkenalkan diri tapi menggunakan bahasa Jepang ya. Ditunggu ya teman-teman ya untuk komentarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.